يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang isim adat. Namun sebelum kita lebih jauh mengurai tentang masalah ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kemarin kita sudah menegaskan pembagian yang pertama dari isim adat, yaitu bahwa isim adat itu dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya tartibi, ada yang sifatnya hisabi. Tartibi itu maksudnya menunjukkan tingkatan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Yang ke. Itu kalau dalam bahasa Arab itu tartib, tingkatan. Itu seperti itu. Dan yang kedua adalah pembagiannya adalah hisabi. 1, 2, 3, tidak yang ke satu, tapi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kapan kita tahu bahwa ini sedang tartibi atau hisabi? Tartibi selalu diikutkan pada wazan fa'ilun. Gitu. Jadi kalau khamisun itu pasti terjemahannya adalah yang kelima. Rabi'un itu pasti terjemahannya adalah yang keempat. Thalithun itu terjemahannya adalah pasti yang ketiga. Kalau thalathatun itu artinya 3. Arba'atun itu artinya 4. Khamsatun itu artinya 5, dan seterusnya. Itu semacam itu. Konsep yang harus ditegaskan dalam konteks adat hisabi dan tartibi, dan dalam konteks adat secara keseluruhan adalah konsep mudzakkar dan muannas. Permainannya adalah mudzakkar muannas, mudzakkar muannas, mudzakkar muannas. Kemarin sudah kita tegaskan masalah itu. Selanjutnya sekarang saya akan mengurai masalah pembagian yang kedua dari isim adat. Gitu ya. Jadi isim adat juga memungkinkan untuk dibagi menjadi yang pertama itu adat mudhaf. Begitu ya. Adat mudhaf. Yang kedua itu adalah adat murakkab. Yang ketiga itu adalah adat uqud. Ya, yang keempat itu adalah adat ma'tuf. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi isim adat itu, ini isim adat. Isim adat itu di samping ada pembagian tartibi hisabi, ada juga adat itu dibagi menjadi adat mudhaf, adat murakkab, adat uqud, adat ma'tuf. Ya, yang mudhaf itu dibagi menjadi dua, ada yang mudhaf ilal jam'i, dimudhafkan kepada jamak. Yang kedua adalah ilal mufradi, kepada bentuk mufrad. Itu semacam itu. Ya. Saya kepingin menegaskan tentang pengertian ini. Adat mudhaf, adat murakkab, adat uqud, adat ma'tuf. Yang penting untuk kemudian saya tegaskan, kalau ilal jam'i dulu ya, ini adalah 3 sampai 10. Ya. Kalau seandainya ini adalah 100, 200, 300, 1000, 2000 ya. Jadi ini adalah 100, kemudian sampai 1000, 2000, 3000, begitu. 1000 dan seterusnya. Itu seperti itu. Itu dimudhafkan kepada bentuk mufrad. Yang kepingin saya tegaskan dalam konteks ini, dalam konteks mudhaf ini adalah bahwa yang dimaksud mudhaf ini bukanlah adat ini kemudian harus dimudhafkan. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Bilangan 3 sampai 10 memungkinkan untuk kemudian dimudhafkan, memungkinkan tidak dimudhafkan.
memungkinkan dibuat susunan idhofah, memungkinkan na'at man'ut, atau tidak idhofah dan tidak na'at man'ut. Kenapa kok kemudian namanya itu adalah adat mudhaf? Namanya adat mudhaf karena memang dari 4 pembagian ini, saya ulangi lagi. Dari 4 pembagian ini yang memungkinkan untuk kemudian dimudhafkan itu adalah adat yang pertama ini. 3 sampai 10 memungkinkan untuk dimudhafkan. 100, 200, 300, 1000, 2000 dan seterusnya memungkinkan untuk dimudhafkan. Tapi kalau adat murakkab pasti tidak memungkinkan untuk dimudhafkan. Adat ukut pasti tidak memungkinkan untuk dimudhafkan. Adat ma'tuf pasti tidak memungkinkan untuk dimudhafkan. Jadi pembagian ini banyak pembagian. Ini istilahnya mufradah, mufrad dan seterusnya. Tapi saya lebih memilih mudhaf. Ini hanya untuk bagaimana kita mudah gitu saja. Saya ulangi lagi ya. Konsep mudhaf di sini bukan berarti 3 sampai 10 itu harus dimudhafkan. Ya, seperti yang kemarin saya tegaskan, seperti as-shalawatul khamsu. As-shalawatul khamsu memungkinkan dipakai dengan menggunakan konsep idhofah khamsu shalawatin misalnya. Memungkinkan seperti itu. Memungkinkan na'at man'ut, ini adalah na'atnya, ini adalah man'utnya. Kalau ini mudhaf, mudhaf ilaih. Jadi 3 sampai 10 memungkinkan ditulis dengan cara na'at man'ut, memungkinkan juga ditulis dengan dengan cara mudhaf ilaih, memungkinkan tidak dimudhafkan. Ya, misalnya ra'aitu misalnya. Khamsatan misalnya, khamsatan minar rijali misalnya. Ini memungkinkan juga. Khamsatan di sini tidak dimudhafkan, tidak menjadi na'at dan seterusnya. Ya. Jadi pembagian mudhaf ini lebih disebabkan karena disinilah yang memungkinkan untuk dimudhafkan. Tapi tidak harus dalam kondisi mudhaf. Ya. Adat murakkab selama-lamanya tidak memungkinkan untuk dimudhafkan. Adat ukut selama-lamanya tidak memungkinkan untuk dimudhafkan. Adat ma'tuf tidak selama-lamanya tidak memungkinkan dimudhafkan. Yang memungkinkan dimudhafkan adalah 3 sampai 10, 100, 200, 300, 1000, 2000 dan 3000. Yang ini dibagi menjadi 2, adatnya itu mudhafnya ilal jam'i, mudhafnya ilal mufradi. Ya, diperhatikan itu pemaknaan skema ini, jangan kemudian dipahami bahwa yang dimaksud mudhaf niki harus selalu dimudhafkan. 3 sampai 10 memungkinkan dipakai dengan cara susunan na'at man'ut. As-shalawatul khamsu ini benar. Ini dibuat na'at, ini man'utnya. Ini benar. Ya. Atau khamsu shalawatin itu juga benar, dibuat mudhaf, mudhaf ilaih. Atau tidak dibuat mudhaf, tidak dibuat na'at man'ut juga boleh. Ra'aitu khamsatan minar rijali. Itu juga memungkinkan. Jadi ini sekedar pembagian, diperhatikan ya. Karena yang memungkinkan untuk dimudhafkan itu hanya mudhaf ini saja. 3 sampai 10 lah yang kemudian memungkinkan untuk dimudhafkan. 100, 200, 300 dan seterusnya. Itulah yang memungkinkan untuk dimudhafkan. Apakah harus dimudhafkan? Tidak. Kenapa kok kemudian ini dikontraskan? Lebih disebabkan karena ini tidak memungkinkan untuk dimudhafkan. Adat ukut selama-lamanya tidak memungkinkan untuk dimudhafkan. Adat ma'tuf selama-lamanya tidak memungkinkan untuk dimudhafkan. Jadi saya kepingin pembacaannya agar benar. Bahwa adat mudhaf memungkinkan untuk ditulis tanpa dimudhafkan juga. Ini as-shalawatul khamsu memungkinkan untuk kemudian dibaca khamsu shalawatin dengan menjadikan mudhaf ilaih memang di sini. Atau ra'aitu khamsatan minar rijali. Saya melihat 5 dari orang laki-laki. Ini juga memungkinkan. Ini semacam itu ya. Jadi saya tegaskan lagi, pembagian isim adat menjadi mudhaf, murakkab, uqud dan ma'tuf ini hanya sekedar untuk memudahkan saja. Kenapa istilah yang dipakai untuk yang pertama 3 sampai 10, kemudian 100 dan seterusnya ini dengan istilah mudhaf lebih disebabkan karena yang memungkinkan untuk dilakukan pemudhafan, penggabungan itu adalah yang pertama ini. Sedangkan adat murakkab tidak, adat uqud juga tidak, adat ma'tuf juga tidak. Itu semacam itu ya. Jadi jangan kemudian ekstrim misalnya 3 sampai 10 itu harus dimudhafkan, tidak. 3 sampai 10 memungkinkan ditulis dengan idhofah, memungkinkan ditulis dengan na'at man'ut, atau ditulis tanpa idhofah, tanpa na'at man'ut. Contohnya, ra'aitu khamsatan minar rijali. Ini clear ya berarti. Jadi sama-sama benarnya itu di dalam konteks gramatika bahasa Arab. Ya, itu semacam itu. Jadi
3 sampai 10 itu kalau seandainya ditulis dengan mudhaf atau tidak mudhaf sekalipun, itu adalah harus dengan lawannya itu harus jamak. Ya. Jadi kalau seandainya saya melihat misalnya jaa misalnya telah datang misalnya 3 orang murid misalnya, ya, atau misalnya 3 orang murid. Jaa telah datang salah satu misalnya talamidha misalnya begitu, ya. Tilmidun talamid, ya. Di sini adalah adat mudhaf. Mudhafnya harus ilal jam'i. Ini harus bentuk jamak. Ya. Talamid itu adalah bentuk jamak dari tilmidun. Gitu ya. Lagi seperti yang kemarin, karena di sini adalah bentuk mufradnya adalah mudzakkar, maka di sini harus muannas pakai tak marbutoh seperti yang kemarin kita tegaskan. Yang penting adalah bahwa ketika kemudian 3 sampai 10 itu dimudhafkan harus kepada bentuk jamak. Ini ya. Kalau seandainya 3 sampai 10 itu harus dimudhafkan kepada bentuk jamak, tidak boleh yang lain. Ya. Misalnya misalnya khamsu shalawatin misalnya. Khamsu shalawatin misalnya begitu, ya, khamsu shalawatin. Ini harus dimudhafkan pada bentuk jamak. Nggak boleh misalnya hanya sekedar khamsu shalatin, harus khamsu shalawatin. Di sini harus bentuk jamak. Ilal jam'i. 3 sampai 10 kalau seandainya kita mau membuat bentuk makdudnya harus selalu dalam kondisi jamak, tidak boleh dipakai dengan kondisi mufrad. 3 sampai 10. Itu namanya adat mudhaf. Atau misalnya ada 1000, 100, 200 dan seterusnya itu harus pada bentuk mufrad. Gitu. Alfu rubiyatin misalnya begitu. Ini adalah bentuk mufrad. Ini adalah mufrad. Alfu dimudhafkan kepada bentuk mufrad. Ya, ini mudhaf. Ini mudhafun ilaihi. Harus bentuk mufrad. Jadi kalau 100 mi'ata, tulisannya memang begini, ini model penulisan, mi'ata dirhamin. Dirhamin harus dalam bentuk mufrad di sini. Kenapa? Karena memang 100, 200, 300, 1000, 2000 dan seterusnya itu adalah termasuk dalam kategori adat mudhaf yang mudhaf ilaihnya harus mufrad. Kalau 3 sampai 10 itu harus dimudhafkan, itu adalah adat mudhaf yang mudhaf ilaihnya harus dalam bentuk jamak. Itu seperti itu. Penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Ini adalah pembagian adat yang pertama. Adat yang kedua pembagiannya adalah murakkab. Ya, murakkab itu apa maksudnya? Murakkab itu adalah tersusun gitu artinya. Ya, gabungan. Ini adalah bilangannya mulai dari 11 sampai 19. Itu semacam itu. 11 sampai 19. Dan untuk adat murakkab ini kita mengenal istilah ada sodrul murakkab, bisa kita sederhanakan dengan satuan, dan ajzul murakkab. Ajzul murakkab. Ajzul murakkab. Itu semacam itu. Ini adalah satuannya, ini adalah puluhannya kalau dalam bahasa kita mungkin. Ya. Apakah itu sodrul murakkabnya atau ajzul murakkabnya, secara umum bisa kita katakan itu adalah mabniyun alal fathi. Kecuali angka 12. 12 untuk satuannya itu adalah mu'rab. Diperhatikan, 11 sampai secara 19 itu termasuk dalam kategori adat murakkab. Adat murakkab ini terdiri dari sodrul murakkab dan ajzul murakkab. Ya, dan ini harus dimabnikan alal fathi secara keseluruhan kecuali bilangan 12 di mana untuk satuannya itu mu'rab. Diperhatikan. Ya, biar gampang dihapus saja selanjutnya yang sudah selesai. Ya, misalnya jaa ahada asyara, misalnya tilmidzan, misalnya begitu. Ya.
Ja'a telah datang. Siapa? Jadi fa'il ini. Ahada. Loh Ustadz, ahada jadi fa'il kok ahada? Kok tidak ahadu? Iya, ini namanya adat murakkab. Kenapa kalau adat murakkab? Adat murakkab itu apakah satuannya, apakah puluhannya, itu semuanya dimabnikan alal fathi. Mabniyun alal fathi. Semuanya begitu. Perhatikan itu. Ahada asyara. Ahada asyara. Ya, diperhatikan. Jangan kemudian membacanya ahadu asyaru, karena asumsinya di sini menjadi fa'il. Untuk 11 sampai 19 itu namanya adat murakkab. Adat murakkab, apakah itu sodrul murakkabnya, satuannya, ataukah ajzul murakkabnya, puluhannya, semuanya dimabnikan alal fathi. Fathah semuanya. Meskipun dalam kondisi rofa juga tetap fathah. Kenapa? Karena kalau seandainya kemarin dalam konteks mabni mu'rab kita tegaskan bahwa di sini harokatnya disebut sebagai harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Fathah yang ada di sini tidak menunjukkan bahwa dia nasab. Kenapa? Karena ini dihukumi mabni. Harokat yang ada pada fi'il mabni atau kalimah yang mabni itu adalah harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Jadi fathah tidak menunjukkan bahwa dia nasab. Dhammah tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah rafa. Kasroh tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah jar. Ya, diperhatikan. Untuk adat murakkab 11 sampai 19 secara umum diperhatikan itu adalah mabniun alal fathi kecuali 12. Untuk 12 untuk satuannya itu dimu'rabkan. Saya contohkan. Misalnya ja'a telah datang. Ithna pakai alif. Perhatikan. Asyara tetap mabnun alal fathi. Di sini pakai alif tapi jaa ithna asyara tilmidzan. Perhatikan. Telah datang 12 murid. Ya, jadi fa'il di sini. Bandingkan dengan kalau seandainya ini saya rubah menjadi ra'aitu ithnai. Pakai iya di sini. Asyara tilmidzan. Kelihatan banget di sini bahwa di sini pakai alif karena kedudukannya rafa. Di sini pakai iya karena kebetulan kedudukannya menjadi maf'ulun bihi di sini. Ya. Jadi untuk adat murakkab 11 sampai 19 secara umum itu adalah mabniun alal fathi kecuali 12. 12 untuk satuannya, untuk sodrul murakkabnya, untuk satuannya, sodrul murakkabnya itu dimu'rabkan. Itu kondisinya mu'rab sebagaimana isim tathniyah. Perhatikan ini, ya. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi untuk adat murakkab ini, ya, itu adalah secara umum, itu adalah mabniun alal fathi. Secara umum, ini yang penting. 11 sampai 19 itu, meskipun pada waktu rafa dia, pada waktu nasab dia, pada waktu jar dia, selalu dalam kondisi fathah di sini. Ya, selalu dalam kondisi fathah, kecuali angka 12, di mana untuk satuannya, duanya, itu disamakan dengan isim tathniyah, sehingga ja'a ithna asyara tilmidzan. Ra'aitu ithnai asyara tilmidzan. Itu semacam itu, ya. Jadi mudhaf sudah kita jelaskan, murakkab itu 11 sampai 19, ahada asyara dan seterusnya itu sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah ukut. Nanti diulang-ulang ini karena memang penjelasan tentang adat ini agak berat gitu ya. Ukut itu adalah 20, 30, 40, 50 sampai 90. Itu namanya ukut. Ukut itu sama persis i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim. Oleh sebab itu, karena di sini tidak memenuhi persyaratan, adat ukut ini disebut sebagai mulhaqun bijam'il mudzakkaris salim. Gitu. Dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim, disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Jadi kata-katanya adalah ishruna, ya, salasuna, yang memungkinkan dirubah menjadi isyrina pada waktu nasab dan jar. Isyruna pada waktu rafa, salasuna pada waktu rafa. Kalau salasina pada waktu nasab dan jar. Itu semacam itu. Ini namanya adat ukut. Ya.
ada juga disamakan dengan hukumnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Jadi pasti diakhiri oleh waw nun. Pasti diakhiri oleh waw nun. Ya nun. Waw nun, ya nun. Waw nun pada waktu rafa, ya nun pada waktu nasab dan jar. Itu semacam itu. Kalau adat ma'tuf bagaimana? Nah, nanti kita lebih banyak praktek juga ya. Adat ma'tuf itu adalah misalnya 21, ada satunya. 22, 32, 31. Pokoknya setelah adat ukut ditambah 1, 2, 3, 21, 22, 31, 32, 51 dan seterusnya, ada wanya nanti. Ya, misalnya begitu. Contoh misalnya ya. Kata-katanya adalah khamsatun wa ishruna. Ini. Khamsatun wa ishruna. Ini yang dimaksud dengan huruf atofnya. Ya, kalau di sini khamsatun wa ishruna. Kalau seandainya saya tulis khamsatan karena menjadi berkedudukan nasab, di sini wa ishrina. Ini namanya atof, ya. Jadi penyesuaian nanti. Khamsatun wa ishruna, khamsatan wa ishrina, khamsatin wa ishrina. Itu semacam itu. Jadi ini namanya adat ma'tuf, diatofan, terjadi pengatofan. Adat ukut disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Kalau adat ma'tuf adalah adat ukut yang ada tambahan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Adat murakkab 11 sampai 19. Ini adalah pembagian isim adat secara umum seperti itu. Ya. Seperti saya ulangi lagi, untuk mudhaf jangan diterjemahkan bahwa itu harus dimudhafkan. Ini hanya sekedar memudahkan pembagian karena realitasnya adat murakkab tidak mungkin dimudhafkan. Adat ukut tidak mungkin terjadi pemudhafan di situ. Adat ma'tuf tidak mungkin terjadi idhofah di situ. Yang mungkin terjadi idhofah itu adalah mudhaf dan itu adat mudhaf. Dan itu berarti 3 sampai 10. Dan itu berarti 100, 200, 300, 1000, 2000 dan seterusnya. Itu adat mudhaf. Apakah adat mudhaf itu wajib dimudhafkan? Tidak. Boleh dimudhafkan, boleh dengan konsep na'at man'ut, boleh tidak mudhaf dan tidak na'at man'ut. Itu kan seperti itu. Ya, ra'aitu salasatan minar rijali. Ra'aitu saya melihat, ra'aitu salasatan minar rijali misalnya. Ini adalah contoh di mana salasatan ra'aitu salasatan. Nah, ini adalah termasuk dalam kategori 3 sampai 10, akan tetapi di sini tidak dimudhafkan, juga tidak dibuat konsep na'at man'ut. Itu semacam itu. Ya, penting untuk kemudian ditegaskan pembagian ini. Lah, adat murakkab apa? Adat murakkab itu pokoknya 11 sampai 19. Dan itu dimabnikan alal fathi. Apakah itu sodrul murakkabnya, satuannya? Apakah ajzul murakkabnya? Itu adalah puluhannya. Semuanya adalah dimabnikan alal fathi, kecuali 12. Di mana 12 untuk duanya, untuk satuannya, itu adalah dimu'rabkan sebagaimana isim tathniyah, sehingga memungkinkan pakai alif, sehingga memungkinkan pakai iya. Pakai alif kalau seandainya rofa, pakai iya pada waktu nasab dan jar. Itu semacam itu. Untuk adat ukut itu adalah 20, 30, 40 dan seterusnya. Ini disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Sehingga pasti diakhiri oleh waw nun atau ya nun. Waw nun apabila rofa, ya nun apabila nasab dan jar. Kalau ma'tuf adalah adat ukut yang ada tambahan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga di sini pasti terjadi pengatofan. Itu semacam itu. Ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mengajak para pemirsa, ya, para pemirsa untuk kemudian berpraktek tentang masalah ini. Karena ini agak pelik. Saya sudah menyiapkan beberapa contoh yang akan saya tulis. Yang pertama, Ja'a ahada asyara. Ja'a ahada asyara tilmidan. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah ja'at. Ya, di sini ihda asyrata. Ihda asyrata tilmidatan. Tilmidatan. Ini memang agak mikir setelah ini kita. Contoh yang ketiga, misalnya di sini ada ra'aitu, saya melihat. Ra'aitu wahidan, ini
wahidan, wa ishrina, misalnya, wa ishrina tilmidatan. Tilmidan, diperhatikan, tilmidan di sini. Ini namanya tamyiz ini. Ya, nanti kita urai bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah jaa, telah datang, ithnani, dua orang. Nah, ini ithnani. Kemudian wa ishruna. Kata-katanya adalah wa ishruna. Ini wa ishrina karena kedudukannya maf'ul bih ini. Wa ishruna tilmidan. Tilmidan. Itu ya. Kemudian saya contohkan lagi. Ja'at, setelah datang, ya, telah datang khamsa asyrata tilmidatan. Tilmidatan. Ya, begitu. Kemudian ja'a misalnya khamsata asyara tilmidan. Khamsata asyara tilmidan. Ini hanya sekedar Kemudian misalnya di sini lagi nanti disorot ya ketika dianalisis. Safara, telah bepergian. Siapa yang telah bepergian? Tis'atun wa ishruna musafiron. Musafiron. Diperhatikan di sini. Ya. Ada catatan penting dalam konteks bab adat ma'dud ini. Untuk 1 dan 2 diperhatikan, ini spesial. Ya, untuk 1 dan 2 ini spesial. Ia harus selalu mutabakoh, istilah saya lah, ya, istilah saya. Jadi mudzakkar terus. Ahada mudzakkar, asyara mudzakkar, tilmidan mudzakkar juga. Ya, diperhatikan. Untuk yang ihda ini adalah yang muannas. Muannas semuanya. Ya. Apakah dalam konteks 1, 11, 12, 21, 22 dan seterusnya itu begitu. Mudzakkar. Ya kan? Mudzakkar. Begitu. Tapi kalau sudah 3 ke atas sampai 10, 3 sampai 9 kalau dalam konteks ini, karena nanti kalau 10 kan sudah berubah, ya kan? Ini sudah menggunakan konsep adat hisabi yang biasanya. Ja'at khamsa. Di sini tilmidatan. Ja'at, telah datang. Siapa? Khamsa asyrata. Kenapa kok khamsa, Ustaz? Kan fa'il di sini. Diperhatikan, ini adatnya murakkab. Karena ini masuk dalam kategori 15, 11 sampai 19 itu adalah 15 di antara itu. Gitu ya. Jadi meskipun di sini menjadi fa'il, tapi tetap di sini harus fathah. Tapi kenapa kok kemudian di sini adalah tidak ada tak marbutahnya? Karena di sini yang sedang mau dijelaskan ini tamyiz namanya. Tamyiznya itu adalah muannas. Kalau di sini adalah muannas, maka di sini mudzakkar, dan di sini mudzakkar asyrotanya ini adalah muannas juga. Perhatikan itu. Ya kan? Kalau di sini kenapa kok kemudian pakai khamsata? Jaa. Di sini pakai tak tanis sakinah, diperhatikan. Tak tanis sakinah menunjukkan perempuan. Karena di sini memang pelakunya itu adalah perempuan, nanti calonnya. Kalau di sini jaa tanpa tak tanis sakinah. Di sini khamsata asyara tilmidan. Ya kan? Yang harus dijadikan sebagai pegangan untuk kemudian mempertentangkan antara adat dan ma'dudnya adalah satuannya. Perhatikan. Kalau seandainya sudah 3 ke atas, antara adat dan ma'dudnya itu harus bertentangan. Ya, yang harus dijadikan sebagai pertentangan itu adalah bentuk dari satuannya. Tis'atun. Ini satuannya. Ishruna ini puluhannya. Ya kan? Karena di sini musafiron. Kalau seandainya ini saya rubah musafirotan, maka di sini akan menjadi tis'un. Perhatikan, sorot ke sini. Ya kan? Kalau seandainya sini saya rubah menjadi musafiratan, maka di sini tis'un. Kenapa di sini kok tis'atun? Karena di sini rencananya musafirnya itu adalah laki-laki. Perhatikan itu, ya. Jadi tetap adat dan ma'dud kalau seandainya itu adalah adat hisabi,
adat dan ma'dud, kalau seandainya itu adalah adat hisabi, antara adat dan ma'dudnya secara umum itu memang harus berlawanan dari segi mudzakarnya. Kalau di sini mudzakar, di sini muannats. Kalau di sini muannats, maka di sini harus mudzakar. Secara umum begitu, kecuali 1 dan 2. Perhatikan. Saya ulangi lagi. Kalau itu adatnya adat hisabi, diperhatikan, kalau seandainya adatnya itu adalah adat hisabi, secara umum bisa dikatakan adat dan ma'dud itu harus bertentangan. Kalau adatnya mudzakkar maka harus muannas, kalau muannas maka harus mudzakkar. Kecuali 1 dan 2. Kalau 1 dan 2, apakah dalam konteks 1 memang, 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32, pokok ada unsur 1 dan 2-nya. Ahada asyara, ini tilmidan, sama-sama mudzakkar semuanya. Ihda muannats, ini namanya alif maksuro. Ini muannats lagi. Ya kan? Ini mudzakkar, ya. Ini mudzakkar. Ya kan? Ini mudzakkar juga karena 1 2. Saya ulangi lagi konsepnya. Kalau adatnya itu adat hisabi, secara umum konsepnya adalah kalau adatnya itu tidak menunjukkan tingkatan, secara umum konsepnya adalah antara adat dan ma'dud harus berlawanan dari segi mudzakkar dan muannasnya. Ketika kemudian ma'dudnya muannas, maka adatnya harus mudzakkar. Ketika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus muannas. Kecuali 1 dan 2, di mana adat dan ma'dud itu harus sama. Kalau mudzakkar sama-sama mudzakkar, kalau seandainya muannas sama-sama muannas. Itu semacam itu, ya. Yang harus dijadikan sebagai pegangan dalam konteks ini adalah satuannya. Sorot ke sini. Ya. Safaro telah bepergian siapa? Tis'atun 9 wa isyruna dan 29. Musafiron. Kenapa di sini kok pakai tis'atun? Karena musafiron. Kalau seandainya orang yang bepergian itu perempuan, musafiratan misalnya, saya buat menjadi tak marbutoh, maka di sini adalah tis'un. Harus berlawanan karena ini adatnya adat hisabi, tidak mengikuti wazan fa'ilun, maka di sini harus berlawanan antara adat dan ma'dudnya. Itu semacam itu, ya. Diperhatikan. Ini ahada asyara. Ihda asyrata tilmidan. Ini benar. Ihda asyrata tilmidan. Muannas. Mudzakkar. Ya kan? Ini satuannya mudzakkar, puluhannya mudzakkar, kemudian tamyiznya juga mudzakkar. Ini muannas. Muannas, kalau ini mesti gak ada pilihan lain, ya. Isyrina itu gak ada, ya, baik mudzakkar maupun muannas, ya isyruna. Bedanya ini adalah pada waktu rafa dan nasab gitu aja. Ra'aitu wahidan wa isyrina. Kenapa wa isyrina di sini? Karena di sini sedang menjadi maf'ul bih. Wawunya wawu ataf, ini namanya ma'tuf. Dima'tofkan ke sini. Karena di sini pada waktu ini adalah nasab, maka di sini isyrina. Menjadi beda ketika ini berkedudukan rafa. Diperhatikan di sini. Ja'a ithnani wa isyruna. Kenapa kok wa isyruna di sini? Karena di sini ithnani sedang jadi fa'il di sini. Fa'il harus berkedudukan rafa sehingga di sini isyruna tilmidan. Poin yang kepingin saya tegaskan adalah mudzakkar. Muannats, ya, ini muannats. Itu semacam itu. Coba bandingkan kalau seandainya sudah lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Khamsa asyrata. Gitu kan? Kenapa kok di sini khamsa? Kok tidak khamsata? Karena tilmidatan. Harus berlawanan antara adat dan ma'dudnya, antara ma'dud dan adatnya. Karena ma'dudnya di sini adalah muannats, maka di sini adalah mudzakkar. Itu semacam itu. Kalau seandainya dibalik, ja'a khamsata asyara, karena di sini tilmidan, di sini khamsata asyara, tilmidan di sini. Ya kan? Kenapa pakai tak marbutoh? Karena tilmidan. Tilmidan itu adalah mudzakkar, karena mudzakkar pakai muannas satuannya. Ya, begitu. Coba disorot yang ke sini. Ini kaidah secara umum. Secara umum, kalau seandainya adatnya itu adalah adat hisabi, diperhatikan.
tidak mengikuti wazan fa'ilun, maka antara adat dan ma'dudnya secara umum harus berlawanan. Dari segi mudzakkar muannasnya yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk satuannya. Kecuali 1 dan 2, ini untuk 1 dan 2 itu antara adat dan ma'dudnya itu harus sama-sama mudzakkarnya. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi insya Allah tentang masalah adat itu sudah tuntas ya dengan cara seperti itu ya. Jadi isim sifat, isim fa'il sudah kita selesaikan, isim maf'ul sudah kita selesaikan, sifat musyabbah bismil fa'il sudah kita selesaikan, kemudian sighat mubalaghah sudah kita selesaikan, isim mansub sudah kita selesaikan, isim tafdil sudah kita selesaikan, kemudian isim adat sudah kita selesaikan, sudah selesai secara umum seperti itu ya. Nanti ada klenik-kleniknya itu ya sambil baca begitu saja. Kemudian nanti isim isyarah dan isim mausul sebenarnya yang ini sudah kita bahas ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.